125. Tahu batasannya. Aku tahu kok batasannya. Setelah menutup teleponnya inilah yang ada dalam benak Reiko. Dia tidak mau memperpanjang pikiran apapun di dalam benaknya. Karena sekarang Reiko lebih memilih fokus turun dari helikopter dan menuju ke pesawat jet pribadi yang sudah menunggunya. Aku tahu batasan, dan aku tahu apa yang harus aku lakukan. Tapi untuk berbuat kasar padanya, aku tidak tega. Reiko malah jadi kepikiran saran ini. Sambil dia tertawa kecil. Dia sudah janji selamanya padaku untuk membuatkanku teh manis. Lalu bagaimana dia mau pergi dariku 5 tahun lagi? Sedangkan janjinya adalah setiap hari dia menyuguhkanku teh manis. Reiko tak tahu ada apa dengan dirinya saat pesawat itu lepas landas. Dirinya malah kepikiran seperti ini. Ya, Reiko memang memberikan penegasan pada Aida berkali-kali. Kalau dia minta Aida berjanji memberikan teh manis padanya setiap hari. Janji yang diulang-ulang olehnya, dan ini membuat dirinya puas sendiri ketika memikirkan ini. Sepanjang dirinya ada di pesawat, rasanya menggelikan ketika Reiko mengingat-ingat ulang bagaimana dia meminta pada Aida. Kamu jangan GR, aku hanya tidak tega kalau kamu pergi dariku dan kamu mendapatkan laki-laki yang hanya ingin uang yang sudah aku berikan padamu nanti. Reiko jadi gemas sendiri. Dia tak tahu apa yang dia inginkan tentang pikirannya ini. Aku jelas tidak akan mengganti Bi dengan siapapun. Kalau yang ini, tidak mungkin bisa diganggu-gugat dalam pikiran Reiko yang sudah berada di helikopter menuju ke Kendal. Perjalanannya sampai Semarang berjalan mulus. Dan kini, dia hanya perlu menyelesaikan 5 menit terakhir di udara sebelum mendarat dan berpindah ke mobilnya. Aku memang tidak bisa menjanjikan aku mencintaimu. Tapi aku bisa menjanjikan aku menjagamu. Tak tahulah, tapi aku tidak bisa membiarkan dia dihina dan disulitkan oleh laki-laki lain setelah kami berpisah. Dan sepanjang perjalanan di dalam mobil, Reiko memang masih belum mendapatkan jawaban yang tepat untuk dirinya sendiri. Ini complicated untuknya. Dia tidak mungkin mencintai wanita yang tidak memiliki sesuatu yang sempurna, bukan? Iya, aku suka dengan milik Bi. Postur tubuhnya dan bagaimana dia berpikir, juga gaya hidupnya. Aku menyukainya tanpa alasan apapun, dan aku tentu saja tidak akan mau menggantikannya dengan siapapun. Hanya orang gila yang mau mengganti wanita sesempurna Brigitte Michelle dengan sesuatu yang lain. Aku sudah sangat beruntung mendapatkannya. Dan inilah pikiran Reiko saat dirinya turun di sebuah pemakaman. Tak sulit untuk Reiko menemukan tempat itu, karena dia sudah pernah ke sana 2 hari sebelum pernikahannya. Memang mereka nyekar dulu ke makam ayah dan kakak Aida. Dan jelas, makam yang tidak terlalu besar itu bisa membuat Reiko melihat siapa yang ada di sana. Dan mobilnya Mercedes Maybach juga menarik perhatian. Maaf Bu, kalau mengagetkan, saya datangnya tiba-tiba. Saat dirinya mendekat pada wanita parubaya yang juga sudah berdiri memindainya, Reiko bicara seperti ini dan mengulurkan tangannya. Maaf juga saya langsung ke sini nggak ke rumah dulu, karena saya yakin Ibu pasti sudah ada di sini. Perjalanan saya dari Jakarta memakan waktu sejam. Ya ampun Nak Reiko, padahal kalau masih sibuk tidak perlu ke sini dulu. Lagi pula, Ibu juga tidak apa-apa kok, dan Aida juga sudah menjelaskan keadaannya. Tapi di sini Reiko malah menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa Bu, tapi maaf, saya tidak membawa Ai, karena dia sudah kepala ngambek duluan, dan berpikir kalau saya terlalu sibuk, dan dia tidak mau kalau Ibu sampai kepikiran kalau kami datang ke sini berdua. Mbak Aida itu memang galak Mas Reiko, jadi sabar-sabar aja ya. Lestari, kamu nih gak sopan sama masmu. Belum salaman, belum apa, sudah nyeletuk. Habisnya aku jadi kebayang sama marahnya Mbak Aida, Bu. Maaf ya Mas Reiko, selamat datang di Kendal. Lestari mendekat lebih dulu dan mengulurkan tangannya untuk mencium tangan Reiko sebelum Arum dan Lingga juga melakukan hal yang sama. Tapi benar loh Bu, yang dibilang sama Lestari.
Kalau Ai memang kadang-kadang galak padaku, tapi dia tetap perhatian, Bu. Buktinya kemarin aku sakit, dia benar-benar merawatku, Bu. Bahkan semalaman dia tidak tidur juga menemaniku. Senyum dari Ratna pun terurai ketika dia mengangguk pelan dan melihat Reiko yang seperti menerawang dan terlihat begitu senang. Tidak ada kebohongan yang muncul di bibirnya, karena memang Reiko menceritakan sesuai dengan apa adanya. Anggap saja kebaikanku pada keluargamu ini sebagai balas budi terhadap semua yang sudah kau lakukan padaku tadi malam. Reiko juga sudah menyatakan sesuatu di dalam benaknya ketika menguraikan itu.